Jadi kalau misalkan bapak-bapak nih untuk istrinya yang sedang menyusui nih, supportnya apa nih Bu? Supaya tidak ada permasalahan pada saat pertumbuhan janinnya ke depan. Kita bukan di Kabupaten Bekasi saja, hampir seluruh Indonesia angka kematian bayi dan ibu ini tinggi gitu. Masih ya? Iya. Halo sahabat Dinkes, berjumpa lagi dengan saya Laura dalam tayangan Dinkes Kesmas, diskusi Dinas Kesehatan tentang kesehatan masyarakat. Podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Sahabat Dinkes pasti sudah tahu bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan menjadi program prioritas yang mendapatkan perhatian besar tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat dan bahkan Badan Kesehatan Internasional. Salah satunya adalah masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, atau yang sering kita dengar dengan sebutan AKI dan AKB. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Ibu Hajah Masrikoh Eskep MM, dan kita akan bahas mengenai apa dan bagaimana cara kita sebagai masyarakat membantu untuk menurunkan AKI dan AKB. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak hari ini sudah bisa mampir menjadi narasumber di acara podcast kita kali ini. Iya. Ibu, sebelum kita bicara mengenai AKI dan AKB, boleh diceritakan sedikit nggak sih Bu, apa saja program-program yang ada di bidang kesehatan masyarakat itu sendiri? Yang ada di bidang kesehatan masyarakat itu ada 3 tim kerja. Yang pertama adalah tim kesehatan lingkungan, kesehatan olahraga, dan kesehatan kerja. Yang terdiri dari di situ ada membahas terkait dengan STBM, sanitasi berbasis masyarakat, kabupaten kota sehat, dan pelaporan limbah medis fasilitas kesehatan. Nah, kebetulan kita kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan yang nanti mungkin akan diterima pada saat Hari Kesehatan Nasional adalah STBM Award. Kita sudah dilakukan verifikasi lapangan, nah responnya luar biasa dari Kementerian Kesehatan. Wow, luar biasa. Lalu ada program apa lagi Bu? Nah, dan kesehatan untuk yang kedua adalah promosi kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri adalah pembinaan posyandu, pembinaan kader, dan pembinaan desa atau kelurahan siaga aktif, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pramuka sakti bakta husada, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, yang mana di situ kita sudah menerbitkan Perbup nomor 8 tahun 2025. Wow, tentang gerakan kesehatan Ya, masyarakat, Germas ya. tentang Germas ya Bu ya, gerakan masyarakat hidup sehat, luar biasa. Nah Ibu, kita bicara tadi tentang kembali lagi dengan AKI dan AKB yang ada berarti di tim kerja kesehatan Kesga, gizi kesehatan keluarga dan gizi ya Bu ya, betul ya. Nah Ibu kalau boleh disampaikan nih untuk sahabat Dinkes tahu apa sih AKI dan AKB itu Bu? AKI dan AKB itu angka kematian ibu dan anak, yang mana AKI AKB adalah angka kematian ibu dan bayi, yang mana kita memang Kabupaten Bekasi ini memang sangat tinggi ya. Kemarin kita dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan, kita berada di posisi ketiga. Nah, kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada perempuan pada saat kehamilan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat penyebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera atau kejadian insidental. Nah, sedangkan kematian bayi itu adalah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Biasanya akibatnya banyak ya, dari pendarahan, dari eklamsi, akibat dari kematian ibu dan bayi, yang memang ini seluruh Indonesia ya, kematian ini memang terjadi akibat dari pendarahan dan eklamsi.
Tadi kan Ibu bilang kita ada di peringkat 3 ya Bu. Ya, betul. Berarti masih tinggi banget ya Bu, Betul. Kabupaten Bekasi ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, berapa sebenarnya di Kabupaten Bekasi itu angkanya? Kematian kita di 2024 itu 46 kasus ya. Nah, tinggi. memang tinggi ya untuk anak, untuk bayinya kita 316. Jadi memang tinggi ya. Oleh karena itu kita mempunyai langkah-langkah yang mana insya Allah kita sudah berkolaborasi bekerja sama dengan Kemenak ya, dengan sekolah juga terkait untuk penanganan remaja putrinya, karena itu adalah salah satu penyebab dari penanganan supaya angka kematian bayi kita itu tidak tinggi. Ya, berarti itu tadi nilai di tahun 2024. Kalau sampai saat ini Bu di 2025. 2025 ini kita kemarin ya mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi ya kasus kematian ibu. Baru 14, jangan baru ya. Mudah-mudahan stuck di situ. Dan untuk bayinya kita 116. Aduh, sudah lumayan tinggi ya Bu ya, hampir setengahnya yang kemarin ya berarti ya. Baik Ibu, berarti kalau untuk bicara tentang AKI dan AKB tadi ya Bu ya, penyebab paling banyaknya itu untuk AKI dan AKB di Kabupaten Bekasi itu yang paling banyak itu apa Bu? Itu kasusnya itu yaitu eklamsi sama pendarahan. Betul itu. Kalau yang jenis lainnya itu sangat sedikit. Itu didominasi oleh kasus tersebut, dan itu memang bukan di Kabupaten Bekasi saja. Hampir seluruh Indonesia itu kasus kematian itu didominasi oleh itu. Berarti eklamsi itu sendiri kan kalau nggak salah kejang ya Bu ya, kejang karena hamil ya, dalam kehamilan. Baik. Kalau untuk kematian bayinya penyebab terbesarnya itu apa? BBLR. Oh BBLR, berarti BBLR itu berat bayi lahir rendah. Berarti kecil gitu ya Bu bayinya ya Bu ya. Aduh, itu lumayan. Ya mungkin itu juga akibat dari permasalahan kekurangan gizi juga ya pada saat hamilnya, sehingga dia lahir dengan berat badan rendah. Ya, jadi kompleks ya Bu sebetulnya ya Bu ya. Permasalahannya banyak. Kemudian kalau untuk penyebabnya Bu, penyebab yang lain yang mempengaruhi juga ada nggak sih Bu, penyebab lain yang mempengaruhi? Ada pada saat hamil usianya muda, ya, terus terlalu tua juga hamil usia tua, terlalu sering juga, dan terlalu dekat jangka kelahiran anaknya. Iya, tidak terkontrol ya. Kemudian Bu, terus adanya terlambat memutuskan keputusan ya pada saat untuk dirujuk gitu, biasanya dari pihak keluarga ya. Betul. Terus terlambat mencapai tempat pelayanan karena akses ya mungkin itu. Dan yang terakhir adalah terlambat mendapatkan fasilitas pelayanan di pasienkesnya. Nah itu tuh kayaknya yang banyak sekali kejadian nih, terlambat mengambil keputusan ya Bu ya. Karena biasanya apalagi kalau di kita nih kulturnya nih Bu, Kabupaten Bekasi kan biasanya rundingan sana, rundingan ke sini, nunggu ini, nunggu itu gitu ya Bu. Jadinya lambat gitu ya Bu. Padahal kan kasus kematian, kasus persalinan ini kan harus segera ya. Betul. Hitungannya segera, nggak bisa menunggu lama. Saya merinding Bu jujur. Karena kalau udah ingat masalah kematian karena ibu itu, wow luar biasa sekali ya, cepat banget. Kemudian Bu, sebenarnya biar sahabat Dinkes juga tahu nih Bu, tanda bahaya dalam kehamilan itu apa aja? Pertama adalah pendarahan, sakit kepala yang hebat atau menetap, adanya bengkak berlebihan pada wajah, tangan, dan kaki, serta preeklamsi atau tekanan darah yang tinggi dalam kehamilan, nyeri hebat di bagian perut, atas atau bawah, gerakan janin yang berkurang, serta demam yang tinggi di atas 38 derajat, serta keluar cairan atau ketebuan pecah sebelum waktunya, dan adanya kejang serta mual dan muntah yang berat terus menerus. Itu adalah tanda bahaya. Berarti itu harus yang segera banget ditangani ya Bu ya. Betul. Dan tidak boleh dilama-lamain sebenarnya ya. Mungkin ada di antara salah satu itu juga harus segera, bukan harus 1 sampai 10 saja itu bisa istilahnya bisa baru ditindak. Jadi salah satunya pun itu harus segera dirujuk. Ya jadi nggak usah nunggu nggak usah nunggu semua. Kalau ada satu aja sebetulnya itu sudah merupakan indikasi untuk segera dirujuk gitu ya Bu ya. Jangan entar gitu ya. Jangankan kadang-kadang juga kebiasaan mual mah biasa gitu ya Bu. Gitu padahal itu sudah berlebihan gitu ya. Oke. Berarti itu salah satu juga yang menyebabkan mungkin berat badan bayi rendah tadi ya Bu. Iya baik. Nah terus Bu, kemudian untuk ibu hamilnya sendiri nih,
pasti kan tadi di awal ada program untuk penurunan AKI dan AKB. Nah, program untuk ibu hamilnya itu sendiri dari pemerintah itu ada nggak sih Bu standar misalkan untuk pemeriksaan kehamilan itu harus seperti apa? Ada, yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu itu adalah harus pemeriksaan ANC yang berkualitas dengan menggunakan 12T. Apa aja Bu? Boleh Bu dijabarin Bu 12T itu 12T Bu? itu adalah timbang berat badan atau ukur tinggi badan, karena itu juga akan mempengaruhi. Yang kedua adalah ukur tekanan darahnya juga. Yang ketiga adalah tentukan status gizi ibu hamil supaya perkembangan janinnya juga bermutu ya. Otomatis gizinya juga harus diperhatikan. Ukur tinggi puncak rahimnya, istilahnya pundus uterinya, terus tentukan prestasi DJJ-nya. Jadi denyut jantungnya juga itu harus, denyut jantung janinnya juga harus dipantau juga. Terus screening status imunisasinya seperti imunisasi TT-nya juga harus diperhatikan, dan pemberian tablet tambah darah minimal kan 180 tablet ya selama kehamilan. Ya. Terus adanya tes labnya seperti di HB-nya ya harus dilihat. Terus banyaklah di laboratorium itu kan biasanya ada yang istilahnya eliminasi eliminasi ya, yang itu HIV itu. Iya betul. Triple eliminasi ya, itu juga kan harus dilihat juga. Diagnosa tata laksana kasus juga, konseling juga perlu, dan harus temui dokter untuk memeriksakan dengan cara USG. Nah, yang terakhir mungkin menggunakan dengan tenaga nakes persalinannya gitu. Jadi supaya selamat ya jadinya. Jadi kalau bukan nakes kan otomatis ya tidak meyakinkan dan tidak diperbolehkan sekarang untuk persalinan tidak menggunakan nakes. Iya, berarti sekarang harus ya Bu ya, harus wajib ya dengan tenaga di persalinan itu dibantu oleh tenaga kesehatan ya, dan tentunya tenaga kesehatan yang kompeten ya Bu ya, yang kompeten ya Bu. Tadi kalau misalkan kita bicarakan tadi untuk USG ya Bu, USG itu kalau nggak salah sih di puskesmas sudah ada ya Bu ya? Kita alhamdulillah Kabupaten Bekasi sudah memiliki 51 puskesmas dan hampir semua di puskesmas itu memiliki USG. Wow, berarti harusnya itu bisa dimanfaatkan ya oleh seluruh warga Kabupaten Bekasi ya, bahwa USG itu kan kalau dulu hanya bisa di rumah sakit. Sekarang sudah dekat, sudah ada di puskesmas. Sayang banget ya Bu kalau nggak dipakai. Ya, oleh karena itu kita juga sekarang sedang melatih dokter umum untuk supaya terampil dalam pemeriksaan USG. Karena kalau tanpa dilatih dia akan bisa menggunakan USG tersebut. Jadi kita bertahap. Belum semua dokter umum kita lakukan pelatihan. Wow, luar biasa. Berarti ini semakin mendekatkan sebetulnya ya Bu ya. Layanannya ke masyarakat. Betul ya, berarti tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit, tidak perlu antri banyak-banyak lama-lama di rumah sakit, bahwa di puskesmas pun sudah ada. Dan untuk pemeriksaan laboratoriumnya sendiri di puskesmas ada juga Bu? Ada juga ya. Mungkin kalau misalnya puskesmas yang tidak memiliki pemeriksaan lab yang lengkap, ya mungkin bisa dirujuk dengan puskesmas terdekatnya yang memiliki laboratorium. Jadi kita punya jejaring istilahnya seperti itu. Jejaring. Jadi kalau antar di puskesmas tidak ada, kita bisa rujuk ke puskesmas yang terdekat yang masih bisa dijangkau gitu ya, dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap ya. Kalau untuk tadi persalinan dengan tenaga kesehatan, berarti kan di Kabupaten Bekasi sendiri sudah ada puskesmas yang bisa untuk persalinan ya Bu? Ada, Ponet ya, dan itu 24 jam ya Bu? Ya, 24 jam, jadi bisa ya. Nah, ini juga ada informasi terbaru bahwa rencana untuk mengantisipasi tingginya angka kematian ibu ini, rencananya itu pemerintah provinsi sedang menggodok untuk spesialis OBGYN-nya itu, bahwa untuk para bidan itu rencananya hanya seperti dokter spesialis, dia tidak menolong persalinan. Ini baru wacana. Apakah nanti mungkin di 2026 itu akan berlaku atau tidak, itu sedang dikaji. Karena memang kita bukan di Kabupaten Bekasi saja, hampir seluruh Indonesia angka kematian bayi dan ibu ini tinggi gitu. Jadi otomatis bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya angka kematian ibu dan bayi ini bisa tertangani gitu. Nah,
kita lanjut nih dengan Ibu tadi bicara bahwa upaya pemerintah. Nah, selama ini tuh upaya pemerintah, dalam hal ini, yang dibantu ya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, itu apa saja Bu yang sudah dilakukan? Sebenarnya banyak ya upaya-upayanya itu adalah memperkuat jejaring rujukan ibu dan bayi, program Satu Desa Satu Bidan aktif, pojok KIA dan posyandu aktif, edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan dan melibatkan perangkat daerah, tokoh agama, pengampu masyarakat dan masyarakat dalam edukasi nikah sehat, cegah kehamilan risiko tinggi, pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah supaya kita bisa mengantisipasi untuk penekanan angka kematian ya, ibu dan kematian bayi. ibu dan bayi tadi itu ya Bu ya. Jadi kita tidak kerja sendiri. Iya, berarti harus ada Bersama-sama. kolaborasi ya, Betul. termasuk tadi juga dengan pemeriksaan kan ada petugas Ya. gizi, berarti ya Bu ya, ada dokter, ada Dokter, petugas laboratorium. laboratorium, kemudian juga ditambah dengan masyarakat, termasuk juga mungkin dengan perencanaan ya Bu, perencanaan betul. persalinan ya Bu ya. Perencanaan persalinan itu kan kalau yang tadi Ibu jabarkan itu kan berarti kan sebetulnya harus sejak hamil ya Bu, Ya. direncanakan ya, untuk bersalin di mana Iya. gitu ya Bu. Terus harus dengan usia juga ya, mempertimbangkan usia. Pokoknya pada saat kita mau merencanakan hamil itu harus sudah siap, kita kondisinya sehat gitu, supaya tidak ada permasalahan pada saat pertumbuhan janinnya ke depan gitu. Iya, betul. Apalagi kan sekarang ada stunting. Wah, Ya, iya, itu masuk di Kesmas juga ya Bu ya. betul. Masuk di Kesmas juga dengan program tim kerja kesehatan keluarga dan gizi berarti Iya, ya Bu ya. betul. Oh, berarti stunting itu juga masuk dalam pencegahan dari mulai kehamilan. Ya, wah, luar biasa. Berarti itu berkaitan dengan tadi gizi pada saat hamil dan tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Nah, itu yang suka juga kadang-kadang ibu hamil suka males ya Bu. Ya, karena mual mungkin ya faktornya. Mual ya. Efek sampingnya mual jadi mereka. Mual ya. Nah, kemudian Bu, tadi kita kan upaya dari pemerintah yang melalui Dinas Kesehatan ya, dan melalui teman-teman tenaga kesehatan. Kemudian untuk masyarakat sendiri Bu, peran sertanya seperti apa? Adalah terlibat dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di posyandu, jangan meremehkan tanda bahaya saat hamil atau direncanakan persalinannya harus di mana, itu sudah terencana ya. Terus termasuk jika dalam keadaan darurat itu harus bagaimana supaya nanti pada saat mengambil keputusan tidak terlambat. Jadi disitulah salah satunya ya, kita harus sudah dipersiapkan dulu. Terus dukung ibu pada saat menyusui, terutama ini para bapak ya yang harus mendukung untuk ibu menyusui, dan hindari nikah dini serta menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Para bapak nih Bu tadi Iya. ya, para bapak ya Bu, apa yang bisa bapak-bapak bantu ini Bu kalau untuk mendukung support. istri? Jadi kalau misalkan bapak-bapak nih untuk ibu istrinya yang sedang menyusui nih, supportnya apa nih Bu? Mungkin suruh diajarkan untuk makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum susu, dan mungkin pokoknya apa yang memang dibutuhkan oleh si ibu, si bapak harus bisa memenuhi semaksimal mungkin. Mungkin begitu Laura. Iya betul. Ya. Jadi si suami nih, ini untuk para bapak-bapak nih ya, untuk para bapak-bapak nih, ketika istrinya sedang menyusui, ayo dibantu, diawasin makannya, betul ya Bu ya, didukung untuk makannya, kemudian ketika pada saat istirahatnya juga diawasi gitu ya, karena jangan sampai terjadi komplikasi mungkin ya Bu ya, pada saat menyusui. Capek loh menyusui itu, kurang tidur, betul ya Bu ya, kurang tidur, belum nanti anaknya nangis ya ketika baru tidur si ibunya. Ayo bapak-bapak ikut ambil peran dalam mendukung istri menyusui, betul ya Bu? Betul sekali itu. Jangan egois nih bapak-bapak ya, kita harus tetap dibantu istrinya, didukung. Tentu saja juga bukan bapak-bapak sebenarnya ya Bu ya, tapi semua keluarga ya, semua keluarga. Pokoknya tim ya. Tim dalam keluarga itu ya Bu. Nah, kemudian Bu nih terakhir nih Bu, harapan Ibu nih sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nih untuk masyarakat sendiri, baik untuk mungkin remaja yang akan menikah dan keluarga atau pasangan muda, itu seperti apa?
Ya sebaiknya harapan kita itu ya kita bekerja berkolaborasi ya, dari mulai anak remaja itu usia SMP, SMA itu harus diperhatikan gizinya ya, harus diperiksa HB-nya supaya tidak anemi. Jadi dia siap pada saat untuk menjenjang ke pernikahan itu dia sudah siap, kondisinya sehat ya. Kalau misalnya kita tidak terdetek hal-hal itunya otomatis dia akan menyumbang. Menyumbang yang namanya tadi akan jadi BBLR, jadi stunting, dan kematian bayi juga. Bisa jadi ibunya juga ya. Jadi kondisi harus sehat pertama itu. Yang kedua usianya harus matang mungkin ya, harus matang sehingga pada saat dia sudah waktunya otomatis sudah pas gitu. Kalau kita usianya masih muda otomatis belum sesuai, berarti kan akan mempengaruhi juga tuh. Dan mungkin juga banyak faktor ya yang memang harus dipersiapkan, bukan dari pada saat remaja aja. Jadi ya dari pihak keseluruhannya, dari dalam keluarga tersebut juga harus sama-sama. Kita punya anak harus sama-sama memperhatikan anak tersebut. Jadi diperiksa sedikit mungkin. Nanti kalau sudah punya balitanya harus rajin ke posyandu. Jadi puskesmas ini adalah kesehatannya itu yang dilihat dari yang dari tidak punya gigi sampai tidak punya gigi lagi, pembahasannya di sana Dari nol gitu. sampai nol lagi. Betul. Betul Jadi ya, Bu? urusannya itu di situ Iya, gitu. betul, Jadi kita memang tenaga kesehatan yang iya Mbak. gitu. Jadi ya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di bidang Kesmas, dari persoalan gizi, persoalan lingkungan, tentang kesehatan hidup bersih dan sehat, semua ada terkumpul di bidang Kesmas karena sifatnya adalah kesehatan masyarakat. Jadi disitulah muara kita belajar bagaimana kita harus hidup bersih dan sehat. Dan itu juga yang salah satu faktor untuk menurunkan AKI dan AKB tadi ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini sekelumit informasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sahabat Dinkes, itu tadi perbincangan sekilas saya tentang kesehatan masyarakat, terutama untuk menurunkan AKI dan AKB. Kenapa saya bilang sekilas? Karena kalau mau dibahas itu akan banyak sekali yang harus kita runut kecil-kecil semuanya. Dan nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail apa sih sebenarnya langkah-langkah kita yang lebih dalam lagi untuk dapat membantu menurunkan AKI dan AKB. Dan sekali lagi, kami tidak akan bisa melaksanakan itu semua sendiri, karena seperti yang tadi Bu Iko bilang bahwa peran serta keluarga dan masyarakat itu sangat-sangat penting dalam membantu menurunkan AKI dan AKB. Tidak hanya AKI dan AKB sebetulnya, karena semua program kesehatan itu tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dari kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa bantu kami, dukung kami dengan peran serta like, subscribe, dan jangan lupa juga ditulis di kolom komentar materi apa lagi sih yang ingin teman-teman atau sahabat Dinkes ketahui dari podcast ini. Baik, sekian saya Laura undur diri. Sampai bertemu dalam podcast Dinkes Kesmas selanjutnya. Halo, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.